biasa kita di Epistema tiap hari Jumat ada diskusi tematik, judulnya pun, temanya pun macam-macam. Berarti siapa yang yang siap kita jadwalkan di sini. Bisa jadi nanti peserta di acara kita ini ada yang bersedia materinya, bisa memberikan ke ini atau menghubungi Mbak Lolo atau Mbak Ratna, bisa jadi narasumber berikutnya. Ya, sedikit saya baca profil Mas Fahrizal Afandi. Beliau adalah kandidat doktor Van Vollenhoven Institute di Leiden. Kalau untuk beri jelasnya nanti bisa setelah akhir sesi diskusi ini bisa tanya-tanya sama beliau apa saja sejak kapan dia di sana dan lebih detailnya nanti kita ini. Bisa nggak ditampilkan materi? Nggak ada presentasi. Materi ya. Baik, yang menjadi pembahasan atau topik hari ini adalah Dominus Litis dan Sangkarut peradilan pidana di Indonesia, Mas. Ya, bukan di sekolah dari Belanda. Ya, terkait dengan Dominus Litis berkaitan juga dengan kewajiban hakim sebagaimana di dalam KUHP maupun KUHP sudah diatur bagaimana kedudukan jaksa dan hakim. Jaksa untuk memeriksa perkara, apakah perkara itu dilanjutkan atau tidak, itu kewenangan dari jaksa. Kemudian di sana juga ada namanya, kira-kira pertanyaannya yang bisa memantik diskusi kita kali ini, seperti apa peran jaksa di peradilan pidana itu sendiri. Kemudian apakah sudah profesional, apakah sudah proporsional dalam menangani suatu perkara pidana, atau seperti apa? Kita dengar langsung narasumber kita yang sudah hadir di depan ini untuk menjelaskan lebih jelasnya. Kalaupun tidak jelas, nanti ada sesi diskusi berikutnya untuk menjelaskan kembali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Kemudian pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih juga kepada Epistema yang berkenan mengundang saya untuk berdiskusi. Kesempatan ini saya gunakan juga untuk mencari feedback ya, karena ada senior saya di sini, Mas Anton dan mas-mas yang lain, Mbak dan sebagainya, yang barangkali punya perspektif lain tentang penelitian yang saya lakukan. Riset saya tentang kejaksaan. Awalnya saya meneliti tentang asas oportunitas kejaksaan, kemudian melebar ke, karena kajiannya sesuai legal, dengan memakai pendekatan participatory observation. Jadi saya melakukan penelitian di Kejaksaan Agung, di beberapa kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Akhirnya ada beberapa topik yang menarik. Salah satunya, kenapa sih asas oportunitas itu nggak pernah jalan misalnya gitu. Kalaulah jalan itu hanya untuk kasus-kasus tertentu yang sangat bernuansa politis. Yang paling akhir adalah kasusnya Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Tapi dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuka diskusi. Tema yang saya ambil di sini adalah terkait dengan Dominus Litis dan sengkakut peradilan pidana. Sebenarnya saya sudah kirim paper ini tadi, yang mohon maaf agak telat karena
sudah di sini, kalau belum deadline nggak bisa nulisnya kurang kencang gitu ya. Kalau menjelang deadline agak kencang dikit, meskipun agak semrawut tulisannya, mohon dimaafkan. Saya buka di paper itu dengan beberapa data dari penelitian atau riset atau survei yang dilakukan oleh World Justice Project yang menempatkan sistem peradilan pidana Indonesia di ranking 12 dari 15 negara di Asia Pasifik. Jadi 12 dari 15, artinya tidak terbawah. Kita di bawah Thailand dan di bawah Malaysia. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa baca sendiri dalam makalah saya. Kemudian saya kaitkan juga dengan rilis yang baru saja dilansir oleh teman-teman LBH dan LBH Jakarta dan MAPI FHUI yang menemukan ada sekitar 255.618 berkas perkara yang tidak ada SPDP-nya. Kemudian ada 44.273 berkas perkara yang menggantung pada tahap penuntutan. Ini angka nggak kecil. Siapa yang ada film yang terkenal ya? Nah ini kalau nggak salah bilang bahwa satu orang itu berarti, tapi kalau sudah ribuan itu hanya angka statistik. Perlu diingat 200.000 itu nasib manusia, nasib para korban, nasib para tersangka yang mengalami atau mengikuti atau terlibat dalam sistem peradilan pidana. Memang kalau kita lihat sejarah, sebelum sejarah, kenapa saya ngomong dominus litis? Fenomena ini juga terkait dengan kontestasi dominus litis. Dominus litis itu prinsip bahasa Latin yang artinya master of litigation. Jadi siapa yang berkuasa atau yang memimpin dalam proses sistem peradilan pidana. Dalam konteks praadjudikasi itu tahapan penyidikan hingga kalau kita di pra penuntutan sampai penuntutan. Hampir semua negara menerapkan bahwa dominus litis itu ada di tangan penuntut umum atau jaksa. Jadi dia yang akan menentukan perkara itu lanjut ke pengadilan atau tidak, baik demi kepentingan hukum maupun kepentingan umum. Kepentingan hukum itu dibatasi secara limitatif di pasal 77 KUHP karena ada daluarsa misalnya, kemudian anebis, kemudian meninggal dunia, atau kepentingan umum. Kepentingan umum itu biasa kita sebut seponir dengan penerapan asas oportunitas. Itu adalah manifestasi dari dominus litis jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat sejarah, kalau sekarang kita lihat dominus litis itu kan secara teori memang ada di kejaksaan. Tapi sejak KUHP itu dominus litis itu sebenarnya ada di kepolisian, bukan di kejaksaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam melakukan penyidikan, polisi itu atau penyidik itu tidak atau mendapatkan supervisi yang sangat lemah dari kejaksaan. KUHP menganut prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional itu memisahkan tiap tahapan menjadi tiga. Ada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Secara teori sebenarnya hanya ada dua tahap. Kita secara teori kalau kita belajar sistem peradilan pidana hanya ada dua
adalah pra-adjudikasi dan adjudikasi, atau trial, pre-trial, dan trial. Kenapa pre-trial itu jadi satu? Karena penyidikan itu tujuannya adalah untuk penuntutan. Penyidikan itu untuk penuntutan. Penuntutan itu di persidangan. Artinya apa? Penyidikan itu adalah upaya untuk mencari kebenaran material dengan mengumpulkan alat bukti. Alat bukti itu apa? Untuk diuji di persidangan. Kenapa kemudian saya katakan dominus litis itu ada di kepolisian saat ini? Karena penyidikan itu, dari temuan riset saya, ada beberapa misalnya tidak nyambung antara kemauan penyidikan dan penuntutan. Tidak, ini angka tadi dari MAPI dan LBH itu ada 44.000, ada 280.000 perkara yang tidak ada SPDP. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyak penyidikan dilakukan tanpa ada niat untuk membawa perkara itu ke pengadilan. Jadi perkara itu disidik, tapi tidak ada kemauan atau tidak ada niat untuk membawa ke pengadilan. Yang perlu diingat, dalam melakukan penyidikan, penyidik itu dibekali dengan upaya paksa. Upaya paksa itu berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, plus ditambah lagi oleh MK penetapan tersangka. Jadi bayangkan ada 280.000 lebih penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan. Itu dilakukan oleh penyidik tanpa ada relevansinya dengan kepentingan pembuktian di pengadilan. Itu yang saya katakan bahwa master of litigation saat ini ada di kepolisian. Karena pertama, lemahnya kontrol yudisial. Pra-peradilan diciptakan itu, kalau kita lihat ya, RKUHP tahun 79 itu masih ada hakim komisaris. Saya dapat RKUHP tahun 79 itu ada hakim komisaris pertama. Kemudian ada penyidikan tambahan oleh penuntut umum dan kewajiban penuntut umum untuk mensupervisi penyidik. Kenapa sih penuntut umum itu harus mensupervisi penyidik? Logikanya begini. Penuntut umum itu kalau dalam dunia penelitian itu adalah peneliti, ya, menjadi wajar kalau dia yang merumuskan rumusan masalahnya. Polisi itu adalah enumerator. Jaksa itu wajib sarjana hukum. Kenapa? Dia akan mempertahankan dalil-dalil hukumnya di pengadilan. Ya, enumerator polisi tidak harus. SMA boleh kan jadi penyidik. Oleh karenanya enumerator itu dalam melakukan penelitian, yang menentukan rumusan masalahnya adalah peneliti, bukan enumeratornya. Mencari data, ya, dalam pencarian data yang menentukan, ini populasinya di sini ya, kamu cari ini, kategorinya ini. Itu yang menentukan enumerator, apa? Peneliti. Kemudian oleh peneliti, setelah enumerator menyetorkan atau mengumpulkan data, dia koreksi. Oh ini kurang benar, cari lagi, begitu kan? Tapi dalam konteks sekarang, enumerator lah yang menentukan rumusan masalah. Itu ibarat di KUHP sekarang. Penyidik yang menentukan pasal. Meskipun ada mekanisme poin 19, penelitian berkas. Ya. Dalam melakukan penyitaan, penggeledahan barang-barang apa yang disita, itu penyidik tidak berkoordinasi dengan kejaksaan. Jadi saya menemukan banyak sekali barang yang disita itu tidak ada relevansinya dengan perkara yang disidangkan. Contohnya yang paling anyar misalkan dalam kasus Jessica, Anda lihat polisi menyita CCTV
CCTV-nya. Itu untuk apa disita CCTV? Harusnya kan kayak asetnya itu kan gitu. Ya kan? Itu lebih penting. Saya menemukan di beberapa kejaksaan, misalkan ada kejadian penjamretan di angkot, angkotnya disita sebagai barang bukti. Itu terjadi, saudara. Artinya itu kan kasihan yang punya angkot, ya kan? CCTV juga untuk kasus Jessica, tapi kan harus beli lagi CCTV itu. Padahal kan yang dijadikan bukti bukan CCTV-nya, tapi gambarnya, itu ya, perekamannya. Itu. Kemudian di sini saya ceritakan sejarah kenapa kontestasi domisilis antara jaksa, polisi, khusus jaksa dan polisi. Kenapa begini? Karena kenapa saat ini polisi sedemikian berkuasa, kemudian jaksa saya lihat adalah lembaga terlemah menurut saya di sistem peradilan pidana. Anggarannya paling kecil. Anggaran kejaksaan itu 4,6 triliun tahun ini. Anggaran Mahkamah Agung itu 8 triliun. Anggaran kepolisian itu 70 triliun. Jadi bagaikan langit dan bumi. Jadi wajar yang paling powerful saat ini adalah polisi. Dulu polisi itu adalah hukum magistrat. Kita mengenal dalam hukum acara HIR dulu ada standing magistrat, ada sitting magistrat, ada hukum magistrat. Artinya magistrat, standing magistrat itu jaksa, sitting itu hakim. Jadi itu proses peradilan ya, pejabat-pejabat peradilan. Hukum magistrat itu polisi yang membantu jaksa mencari bukti. Karena membantu dia diarahkan. Sekarang tidak, dia lepas. Ini yang kemudian digugat oleh teman-teman MAPI FAUI di Mahkamah Konstitusi saat ini. Pasal-pasal pra-penuntutan di KUHP ya. Saya tidak cerita lebih banyak, Anda bisa searching sendiri ditanya. Kemudian kenapa itu terjadi? Pertama itu kemudian ada kontestasi antara polisi dan jaksa. Polisi kemudian tidak jadi hukum magistrat. Kapolri waktu itu Soeharto menggabungkan semua angkatan kepolisian, Pres polisi, kemudian Bestur polisi, prevensi polisi, itu jadi kepala kepolisian Republik Indonesia. Sejak saat itu kontrol terhadap Pres polisi, sekarang jadi Reskrim, Reserse Kriminal Polri, itu ada di Kapolri, bukan lagi di Jaksa Agung. Dulu sebelum tahun 61 itu masih di Jaksa Agung. Karena orang lupa, kita selalu ngomong di zaman kolonial itu ada namanya HIR. HIR itu untuk IR, kemudian jadi HIR itu untuk pribumi. Ada yang namanya RV. RV itu untuk orang Eropa. Itu proses hukum acaranya. Tapi ada pasangannya. Ini namanya RO, Restoratif Organisasi. Jadi ini undang-undang yang mengatur tentang lembaga penegakan hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, bahkan advokat. Kalau nggak salah notaris juga diatur di situ. Bagaimana kewenangan antar lembaga ini? Yang namanya sistem. Kalau kita ngomong sistem peradilan pidana itu kan tidak semuanya di atas, pasti ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Kalau semuanya di atas nggak jadi sistem. Itu gunanya RU. Tapi sejak tahun 61 karena konteks Anda bisa baca di bukunya Daniel Esler misalkan yang menjelaskan sejarah waktu itu. Kemudian bukunya Pompe sedikit bahas tentang kejaksaan. Itu bagaimana kontestasi antara lembaga-lembaga negara. Pertarungan politik untuk memperbesar kewenangannya, khusus kepolisian dan kejaksaan, itu perebutan domisilis juga. Polisi nggak mau dididik oleh jaksa. Bahkan polisi di undang-undang 61 itu dia juga punya asas oportunitas. Dia bisa menghentikan perkara dengan alasan diskresi. Meskipun di undang-undang yang baru
pasal itu agak lebih diperhalus bro. Nah, kemudian hal ini diperparah oleh KUHP. KUHP itu kita harus lihat konteksnya ya. KUHP itu kan lahir di zaman Orde Baru sedang berkuasa. Dulu ada namanya, selain lembaga penegakan hukum itu dikontrol oleh lembaga yang lebih tinggi namanya Komando Keamanan dan Ketertiban Umum, disingkat Kokamtib, yang dikepalai oleh Panglima ABRI. Dan harus diingat waktu itu polisi adalah bagian dari ABRI. Oleh karenanya ada kepentingan dari rezim waktu itu untuk mengontrol polisi di segala lini daripada menyerahkannya khusus penegakan hukum. Mengontrol kerja penegakan hukum polisi oleh ABRI daripada menyerahkan pengontrolannya kepada kejaksaan. Oleh karenanya dibuatlah yang namanya diferensiasi fungsional. Kita kemudian mengenal asas-asas KUHP, built-in control misalnya. Kontrol vertikal ya. KUHP itu kan kontrolnya vertikal. Jadi saya penyidik bertanggung jawab pada atasan, tidak kontrol horizontal. Artinya saya penyidik dikontrol oleh jaksa dan dikontrol oleh hakim komisaris, begitu ya. Karena dengan dibuka begitu kontrol horizontal, peluang untuk masyarakat komplit banyak, dan itu sangat mengganggu stabilitas. Makanya konsep hakim komisaris yang ada tahun 79, saya pelacak di RKUHP tahun 80 hilang. Untungnya kalau kita lihat sejarah pra-peradilan, itu ada advokasi yang dilakukan oleh Bang Buyung dan kawan-kawan, Buyung Nasution. Dia membentuk koalisi kemerdekaan atau apa namanya begitu ya, untuk menciptakan lembaga kontrol. Diambillah konsep niru-niru habeas corpus begitu di Amerika, tapi nggak lengkap. Yang penting ada dulu daripada nggak ada sama sekali, dan itu diizinkan oleh Bapak Presiden waktu itu. Jadi pra-peradilan itu dibuat pasif, dan memang sifatnya pasif. Beda dengan hakim komisaris yang sangat aktif. Kemudian kewenangannya terbatas. Ada 3 atau 4, penggeledahan, penyitaan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian terhadap upaya penangkapan atau penahanan, tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Terbatas itu. Sebelum kemudian kemarin diperluas karena kasusnya BG kemana-mana. Jadi akibatnya banyak kasus-kasus. Nah ini masih ngomong polisian ya, belum ngomong penyidik sektoral seperti PPNS Kehutanan yang jadi kajian epistemologi, atau PPNS Laut, PPNS. Saya ngitung kemarin, saya coba hitung, itu ada sekitar lebih 20 PPNS. Tiap kementerian itu punya PPNS, bahkan Kementerian Sosial itu punya PPNS. PPNS undian berhadiah. Kemudian di Kemendikbud itu punya PPNS. Kalau kita ngomong PPNS, dia punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Dia bisa menangkap, menggeledah, menyita, menetapkan tersangka. Ya, itu ada 20 PPNS. Dan itu tadi uncontrolled. Dan saya yakin tidak semua penyidikan itu arahnya ke pengadilan akhirnya. Karena tidak ada intervensi kejaksaan. Ya, ini secara eksternal. Saya ngomong dominus litis secara eksternal. Itu sekarang dominus litis ada di polisian.
Penuntut umum, jaksa penuntut umum itu juga tidak kalah menyedihkan. Kenapa jaksaan itu pakai seragam misalnya? Jaksaan mau pakai seragam itu mulai tahun 60-an. Sebelumnya tidak. Kemudian mereka punya asas yang diagung-agungkan, itu namanya Ein Adelbar. Jaksa adalah satu. Artinya diterjemahkan dalam undang-undang kejaksaan menjadi satu tata pikir, satu tata laku, dan satu perbuatan. Misalnya gitu. Ada 3 pokoknya. Jadi dari kejaksaan jaksa agung sampai jaksa yang ada di Kejari Jakarta Barat harus satu tata, harus satu pikiran. Kan itu nggak mungkin. Jadi kayak robot. Mereka bilang ini asas dari Belanda, Ein-Adelbar, memang bahasa Belanda. Kemudian ketika saya telusuri, Ein-Adelbar itu bukan itu maksudnya sebenarnya. Maksudnya bukan itu. Ein-Adelbar itu proses beracara. Jadi misalkan Mas Anton punya kantor hukum, ya, saya menguasakan ke Mas Anton. Mas Anton dan rekan gitu ya. Ketika Mas Anton nggak datang, kan bisa digantikan oleh temannya yang satu kantor. Itu maksudnya Ein-Adelbar. Kantor Anton itu ya satu gitu. Siapapun yang ada dalam kantor itu bisa mewakili. Cuma itu. Tidak harus kemudian Mas Anton dengan temannya itu harus satu pikiran, ya nggak mungkin. Tapi itulah kreatifnya orang Indonesia gitu ya. Jadi dijadikan doktrin militer, bahkan memakai panji-panji militer. Itu warisan dari rezim demokrasi KBB-nya Soekarno sebenarnya. Awalnya itu. Sebelum itu Jaksa Jaya, hampir mirip KPK. Tahun 51 sampai tahun 59 itu kejaksaan itu banyak memeriksa para menteri, menangkap beberapa menteri, mengadili menteri, 3 menteri jadi menangkap dan memeriksa perdana menteri, ada kemudian jenderal militer juga disikat tanpa pandang bulu. Itu sebelum tahun 61. Lah, tahun 60, tanggal 22 Juli, ya, tanggal 22 Juli tahun 60, itu ada rapat kabinet. Setelah Jaksa Agung Suprapto diberhentikan, digantikan oleh namanya Jaksa Agung Gatot Taruna Miharja. Jaksa Agung Gatot ini memimpin cuma sebentar, kemudian digantikan oleh Gunawan. Jaksa Agung Gunawan inilah yang membawa budaya militer di kejaksaan, memakai seragam, terus panji-panji. Saya bilang tanggal 27 Juli akhirnya kejaksaan dulu itu di bawah Departemen Kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kemudian setelah tahun 60 kejaksaan setara di bawah Presiden, langsung jadi Departemen Kejaksaan. Tanggal 22 Juni inilah yang diperingati oleh kejaksaan sebagai hari ulang tahun kejaksaan. Titik poinnya bukan di situ. Menurut saya ini bukan, saya melihat, tapi ini direkam ya. Oh ya sudah nggak jadi. Nanti aja. Ya itu tadi saya sepertinya garing, tapi nanti aja. Intinya tanggal 22 Juli itu sebenarnya tidak layak diperingati. Karena di saat itulah kejaksaan semakin merosot dan diperparah dengan zaman Orde Baru. Kejaksaan murni menjadi alat politik. Setidaknya
sebagai alat negara. Di tahun 61 jelas Undang-Undang Kejaksaan itu sebagai alat revolusi, gitu. Kata-kata Soekarno lah, gitu. Di masa Orde Baru 5 kejaksaan agung dari militer. Jadi budaya-budaya militer dimasukkan di situ. Sekarang berdampak pada perilaku jaksa dan bagaimana jaksa memproses suatu perkara. Ada namanya rentut, rencana tuntutan. Ada rendak, rencana dakwaan. Perpanjangan penahanan pun itu bukan jaksa penuntut umum yang tanda tangan, tapi kepala kejaksaan negeri. Artinya apa? Jaksa penuntut umum itu sama sekali tidak independen, sama sekali tidak independen. Jadi kalau Anda melihat ada tuntutan yang aneh, itu tidak mungkin kejadiannya nggak tahu. Apalagi kasus atensi nasional ya, pasti jaksa agung tahu. Bahkan mungkin yang menentukan tuntutannya jaksa agung. Kasus Antasari Azhar misalnya, itu pasti jaksa agung ikut. Rentutnya di Kejaksaan Agung, SOP-nya jelas. Tapi yang membacakan, jadi jaksa itu sebenarnya sebagai robot, kontrol. Jadi di remote control sama para pimpinan. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya jaksa itu kan lawyer kan. Jaksa itu kan kantor hukum. Untuk jadi jaksa harus sarjana hukum. Lawyer, artinya dia lawyer. Mahkotanya hakim itu apa? Mahkotanya hakim, putusan. Putusan adalah mahkotanya hakim. Produknya yang paling dibanggakan oleh hakim itu putusan. Mahkotanya jaksa itu tuntutan sebenarnya. Tapi kalau tuntutannya itu dibuat dengan intervensi, nggak jadi mahkota lagi. Hakim dalam memutuskan independen kan. Harusnya jaksa dalam memutus juga independen berdasarkan hati nuraninya, tapi tidak dalam kenyataannya. Dalam prakteknya tidak sama sekali. Karena dia ada lembaga namanya rentut itu. Jadi saya mau tutup, Dominus Litis ini secara internal memang yang memiliki itu bukan jaksa penuntut umum, tapi lembaga kejaksaan. Bedakan antara lembaga kejaksaan dengan jaksa. Secara eksternal, Dominus Litis yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan itu juga sudah bergeser ke kepolisian. Karena hampir semua biru, hijau, putihnya perkara itu tergantung kepolisian. Kenapa? Karena jaksa tidak bisa mengawasi polisi sejak awal penyidikan. Temuannya LBH Jakarta dan MAPI bahkan menemukan banyak SPDP yang tidak dikirim. Itu penjelasan lebih utama lagi ya. Ada tahun ini aja ada 300.000 perkara yang tidak diberitahukan kepada kejaksaan. Klaimnya polisi dia bikin SPDP 600.000. Laporan kejaksaan itu menyatakan dia hanya menerima 300.000. Nah ini 300.000 kemana? Ini dark number ya, 300.000. Tapi kalau dark numbernya sampai 300.000 itu kan bukan angka yang main, apa cuma 1-2 angka statistik. Kalau kita baca kuantitatif kesalahan 1-2 oke lah, ini 300.000 loh. 5%. Apanya yang salah ini pasti? Dan kalau Anda lihat, kalau Anda meneliti lembaga penegak hukum, Anda bisa akses laporan tahunan kejaksaan, Anda bisa akses laporan tahunan Mahkamah Agung online. Tapi Anda tidak akan menemukan laporan tahunan kepolisian online. Karena pola pikir polisi masih pola pikir militer. Budaya militernya masih kental. Makanya di akhir makalah saya bilang bahwa sejak TAP MPR itu
tahun 2000 yang memisahkan ABRI TNI dari polisi, maka sejak itu seharusnya fungsi polisi itu kan banyak ya, ada penegakan hukum, ada keamanan, ada pengayoman apapun aja. Fungsi yang penegakan hukum itu harus dikembalikan ke ranah sipil. Bagaimana caranya? Ya harus transparansi, harus transparan pertama. Kedua, harus bisa dikontrol oleh kekuasaan judisial. Yang ketiga, harus disupervisi oleh lembaga lain. Dalam hal ini kejaksaan. Mungkin itu pemantik sekedar pengantar dari saya. Mungkin nanti akan ada diskusi. Terima kasih.